Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, malam hari ini kita masuk di pertemuan terakhir, pertemuan 15. Nah, nanti lusa kita UAS di tanggal 9 Januari 2024. Oke, di pertemuan terakhir ini, pertemuan 15, kita akan bahas topik daftar akun Google Developer dan rilis aplikasi di Google Play Store. Oke, sebelumnya suara saya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Oke, sip. Soalnya saya nggak pakai headset. Nanti kalau suaranya terlalu kecil, bilang aja. Oke, sebelumnya ini ada yang masuk, bentar. Oke, saya lanjutkan. Oke, untuk slide materi dan tugasnya sudah saya postkan di kampus. Bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, saya lanjutkan. Oke, outline materi garis besar untuk pertemuan malam hari ini kita akan bahas bagaimana cara membuat akun Gmail tapi yang berbayar. Nah, akun Gmail ini biasanya dipakai untuk developer untuk mempublish aplikasi App Store ataupun Play Store. Dan di sini juga nanti kita akan coba merilis aplikasi tebak gambar ke Google Play Store. Bentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Oke, diawali untuk membuat akun Google Developer. Nah, di sini untuk membuat akun Google Developer kita tidak gratis tapi berbayar. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti kita bisa mengupload App Store pun Play Store kita di cloud. Nah, di bawaannya dari Google sendiri. Nanti bisa terlihat sama orang lain di App Store ataupun Play Store yang sudah kita upload. Kemudian diawali ketika kita ada suatu proyeknya udah siap, ready, kita membuild aplikasi Androidnya menjadi file APK. Nah, pertemuan kemarin kita udah coba membuat APK, ada dua cara, secara langsung dan juga secara rilis. Nah, di sini fungsi yang secara rilis lah nanti yang akan kita pakai gunakan. Oke, bentar ada yang masuk. Kemudian sebelum mengupload ke Google Play Store kita harus mempunyai akun Google Developer atau disebut juga dengan Google Console. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, kunjungi link di bawah ini nih untuk sign up. Kalau saya klik, ini akan menuju ke akun sign up untuk Google Developer atau disebut juga akun konsol. Nah, di sini kalau kalian ingin membuat, kalian satu harus punya kartu kredit ataupun PayPal. Bentar, ada yang masuk. Oke, udah ada. Nah, ini menu utamanya membuat akun developer Console Play atau Google Play Console. Oke, balik lagi ke slide-nya. Ini pastikan sudah punya akun Gmail yang gratis. Contohnya punya saya ini dari Berita Bangsa, asparwan@beritabangsa.ac.id. Kemudian nantinya akun Gmail ini yang akan mendaftarkan untuk akun developer yang berbayar. Nah, kalau misalkan pilih sendiri, nah ini bisa kita klik mulai. Nah, jadi di sini ada organisasi, ada Anda sendiri nih. Nah, contohnya punya saya sendiri, misalkan mulai. Organisasi itu maksudnya seperti apa? Misalkan dari dibiayai sama UPB, nah itu organisasi UPB, atau ada sponsor mitra yang ingin membiayai, nah itu pakai organisasi. Tapi kayak kalau misalkan pribadi, private, nah itu sendiri aja. Kemudian Anda akan muncul menu berikutnya. Di sini itu alamat, emailnya, nomor telepon, sama metode pembayaran. Untuk biaya pendaftarannya hanya 1 kali.
yaitu sebesar 25 US dollar. Kalau 25 US dollar itu misalkan $1 sekarang 14.000 lah, anggaplah 25 kali 14, nah sekitar 350 ribuan kalau kita bayar daftar di Google Play Console dari situsnya resmi. Nah di sini kita klik lanjutkan. Nah bentar, ada yang masuk. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah nanti akan muncul menunya. Nah di sini akan diisikan tentang pilihan tentang Anda. Nah pilihan tentang Anda seorang developer atau freelance atau lagi ngapain, terserah suka-suka. Nah ini pertama beri kami nama developernya, misalkan namanya Asep atau namanya terserah siapa, Rudi, atau nama organisasinya misalkan Kopi Kenangan atau apalah. Misalkan di sini pakai nama saya karena kan saya dari data sendiri. Nanti ini akan terlihat di Google Play untuk mewakili profil developernya. Oh ternyata nih dari Asep Sulaiman aplikasi ini. Nah, ini akan terlihat berikutnya, diklik. Nah di sini nanti akan mentautkan profil pembayaran untuk memverifikasi identitas Anda. Nanti profil pembayarannya seperti apa, bisa buat atau pilih profil pembayaran. Nah, misalkan ini ada kita buat baru nih, lanjutkan. Nah di sini kita buat untuk profil pembayarannya, negaranya mana nih, misalkan Indonesia. Nanti akan disesuaikan nama lengkapnya siapa, diisi semua ini karena ini resmi, walaupun nanti kebanyakan ada PK-PK sampah di luaran sana. Misalkan seperti ini, simpan. Nah, nanti akan dibuatkan contohnya ini seperti ini. Nah profil pembayar ini nanti misalkan banyak yang download, banyak yang suka, yang subscribe atau view atau mengklik. Nah nanti dapat tuh cek dikirimkan ke alamat sini. Itu bisa dicairkan di bank untuk jadikan duit. Oke. Kemudian saya lanjutkan, ini dia akun developernya. Kalau udah selesai nanti diisikan untuk apps-nya. Nah berikutnya di sini berikutnya. Nah ini profil developernya. Misalkan ini alamat email yang digunakan untuk menghubungi, bisa pakai alamat yang ini ataupun email yang lain. Contohnya saya pakai alamat yang ini. Kemudian tinggal diklik persetujuan, kemudian klik berikutnya. Ini ada error belum diverifikasi. Verifikasi dulu, nanti sudah. Kalau sudah berikutnya. Nah kemudian ini diisikan tentang Anda. Selanjutnya ini misalkan Anda sebagai developer, pengembang.
Misalkan di sini mencakup Google-nya, membuat akun developer konsol atau login ke konsol play, anggota tim. Nanti orang lain cukup terlihat. Nah, bisa ya atau tidak. Jadi terserah ya. Kalau misalkan ya, alamat emailnya. Kalau tidak, ya udah nggak usah. Biasanya pilihnya untuk ya, kemudian dimasukin alamat email yang tadi sama. Oh, ini alamat yang lain, Google yang lain. Oke, pilih yang tidak aja dulu deh. Nah, kemudian ini situs webnya, misalkan punya Instagram atau apa, atau dipilih aja, saya tidak memiliki situs. Atau punya blogspotnya sendiri, monggo silahkan. Kemudian berikutnya, nah sini tentang apps nih. Nah, tentang apps ini nanti aplikasi direncanakan 12 bulan ke depan. Nah, Anda yakin atau tidak? Misalkan sampai lebih dari 10 atau cuma 1 bulan. Ini per bulan ini maksudnya. Itu bisa lebih dari 10. Kemudian menghasilkan uang di Google Play. Jadi berencana tidak nih menghasilkan uang dari Google Play, misalkan ada yang download, review, pilih ya. Sini tinggal masukin nih rencananya pakai iklan atau nanti aplikasinya berbayar atau pembelian aplikasi. Nah, itu juga boleh juga belum tahu. Nah, biasanya saya pilihnya untuk yang iklan, aplikasi berbayar, sama pembelian aplikasi. Kemudian ini apps, nah ini yang tadi nih. Nah, nanti kalau sudah masuk ke persyaratan. Ini kemudian kategori aplikasi nih. Aplikasinya nanti mau apa aja aplikasinya? Aplikasinya untuk anak-anak, misalkan buat pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak atau berhitung, mengenal angka, banyak. Kemudian juga aplikasinya misalkan deteksi vaksinasi COVID-19, terserah. Ini kalian sendiri yang memutuskan nanti aplikasi yang kalian senang seperti apa. Nah, biasanya ada juga yang berjudi aja gitu, tapi jangan. Kenapa? Nantinya bisa dimonitor terus, bahaya lah. Nah, biasanya sini aplikasi rancangan, walaupun nanti benar-benar bukan untuk anak atau keluarga, bebas seperti permainan dan sebagainya. Cara saya untuk masih kayak yang lainnya, saya untuk yang pertama ini. Kemudian klik berikutnya. Nah, sini cara Google menghubunginya, pertama dengan nama kontak. Misalkan nama saya. Alamat email kontaknya. Otomatis nanti diverifikasi. Bahasanya Indonesia. Nomor teleponnya, nah dimasukin di sini plus 62. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa diverifikasi juga, silakan atau kita klik lanjutnya. Nah, ini harus diverifikasi dulu. Kirim SMS ataupun WA. SMS saja. Oke, nanti masukin 6 digitnya. Saya cek di SMS saya. Verifikasi berhasil. Nah, selanjutnya berikutnya. Nah, ini
baru persyaratan. Nah, di sini silakan baca untuk FNQ-nya, persyaratannya mau setuju atau tidak. Saya biasa langsung klik sih biar cepat. Nah, baru di sini buat akun dan bayar. Nah, buat akun dan bayar ini jadi satu persiapan KTP, satu lagi nanti persiapan uang kartu kredit card atau PayPal. Nah, di sini harganya sebesar $25 atau dirupiahkan kalau rate-nya 1 dolarnya 14.000 berarti sekitar 350.000. Nah, ini kalau sudah diklik udah nanti akan dimasukin misalkan dengan kartu kredit. Nah, dimasukkan. Oke, seperti ini. Saya sendiri tidak punya kartu kredit. Biasanya saya itu mengikuti cara yang kedua. Ini cara pertama yang benar dari akun Gmail lewat Google Developer. Nah, cara yang kedua ini menggunakan jasa orang, yaitu jasa PCC Google Developer. Biayanya mungkin lebih mahal, tapi di sini lebih mudah dan lebih cepat. Nah, ini $25 kalau rupiahkan kursi 15.000 sekitar 375. Nah, ini nggak punya kartu kredit pun kita bisa menggunakan PCC 10. Nah, misalkan contohnya ini ada linknya, kita klik. Mudah-mudahan masih aktif nih linknya nih, pccmurah.net. Masih, ini masih aktif. Nah, ini kita bisa nih menggunakan kartu kredit dimana kita nanti mengisikan dan kita bayar PCC Google-nya. Contohnya seperti ini, ada tulisannya. Ini testimoninya. Jadi di sini sendiri PCC-nya sudah harganya 460.000, beda 100.000 lah. Kalau tadi per rate 15.000 berarti 375. Kalau rate-nya 14.000 sekitar 350. Nah, ini 460 sekitar 110 bedanya. Bisa menggunakan lewat jasa ataupun bisa membuat PayPal tanpa kartu kredit juga bisa. Verifikasinya juga ada. Nah, biasanya PayPal atau kartu kredit digunakan untuk pembayaran untuk keluar. Kemudian ini perlu diperhatikan di sini untuk pembuatan bisnisnya 1-5 menit. Nah, ini harap segera digunakan sebelum 3 hari. Jadi jangan sampai expire atau hangus. Nah, cara pendaftaran Google Play-nya dan SPK-nya bisa diklik di sini. Daftar, masuk ke halaman Google Developer, menyetujui, membayar biaya. Nah, ini nanti dimasukin nih nomor PCC-nya, kolom sesuai KTP. Kemudian nanti masukin profil akun pengembangnya seperti ini. Nah, nanti baru menggunakan KTP untuk memverifikasi identitas. Udah jadi akun Android add-on ke Google Play. Ini cara yang kedua, cara yang lebih cepat. Kemudian biasanya cara kedua ini digunakan kalau kita tidak mempunyai kartu kredit. Nah, cara kedua ini disebut sebagai rekening atau rekening bersama. Bisa kita gunakan untuk membuat kayak misalnya dompet digital, kemudian kita gunakan untuk pembayaran lewat kartu kredit. Seperti itu.
bayar nanti biasa verifikasinya selama 3 hari. Jadi yang masih Google nanti dapat email verifikasinya sudah berhasil atau tidak. Nah di jasa yang kedua ini biasanya kalau misalkan berhasil baru nanti hangus, tapi kalau tidak berhasil itu dikembalikan. Nah, ataupun dari marketplace, Tokopedia, Shopee itu banyak yang menjual jasa PCC atau akun Google Developer Console. Nah, biaya pendaftaran tadi yang $25 itu biasanya berlaku untuk selamanya asal tidak di-ban oleh Google. Misalkan mengandung pornografi, kriminal, dan sebagainya. Nah, termasuk menggunakan kata Yerusalem Palestina. Itu bisa di-ban. Maksudnya jangan menyinggung ke arah situlah. Karena ini memang punya produknya Amerika. Kemudian ini kita bisa upload aplikasi sebanyak-banyaknya hanya menggunakan satu akun Google Developer. Nah, jika berhasil nanti akan ditampilkan di halaman utama Google Play Console. Seperti ini contohnya. Sekarang cara merilisnya seperti apa? Nah, pastikan nanti akan masuk ke akun Google Developer Console menggunakan akun Gmail yang sudah didaftarkan. Sebenarnya akun Gmail yang didaftarkan itu akun kita yang tadi kita buat gratis, jadi berbayar itu aja. Nah, halaman menu utamanya nanti seperti ini di aplikasi Android di Google Play. Ini untuk yang Google Play Console. Oke, nah di sini kalau kita publikasikan aplikasi Android di Google Play, diklik nanti akan mencari APK mana yang mau kita publish. Nah, salah satunya di sini kita merilis aplikasi Google Play Store. Pertama, kalau kita klik di sini publish, nanti akan muncul menu bahasa. Bahasa dipilih dengan nama ID-nya untuk aplikasi Android. Itu misalkan saya pilihnya Indonesia ID, nama judulnya aplikasi tebak gambar. Kemudian nanti menu berikutnya akan diisikan untuk deskripsi singkat APK tersebut. Misalkan judulnya aplikasi tebak gambar, deskripsinya aplikasi tebak gambar tebak icon. Deskripsi lengkapnya aplikasi tebak gambar sederhana ini berisi kumpulan ikon di mana nanti user harus bermain dengan menebak nama dari ikon yang ditampilkan. Kalau sudah disimpan draftnya, kemudian nanti akan masuk ke menu berikutnya, yaitu menyisipkan gambar screenshot. Contohnya ada 2 gambar, biasa minimal 2 ataupun bisa lebih dari 2, terserah berapa, belum ada pembatasan. Bisa sampai 8, 10, bahkan 20 juga bisa. Yang jelas masukkan lebih dari 1 gambar, biasanya akan menarik orang lain atau user yang ingin mendownload. Kemudian kalau sudah disimpan, nah berikutnya buat icon. Nah, icon aplikasi, gambar ataupun gambar untuk promosi lah, bahwa dia ada aplikasi bagus nih, coba aja untuk aplikasi tebak gambar. Kemudian kalau sudah, nanti akan masuk ke menu video promosi. Misalkan ada iklan yang mau dilihatin kayak YouTube itu, ada iklan sabun, iklan mie, iklan gaga, apapun itu. Nah, ini buat tambahan nanti ketika aplikasi mau sedang jalan atau di pertengahan atau nanti akan ditutup, bisa di set untuk video promosi. Kalau ada, kalau tidak ada ya sudah, nggak apa-apa, dikosongkan saja. Kemudian yang kedua, pilih jenis aplikasi, kategori, dan rating konten. Contohnya jenis aplikasinya game, kategorinya pendidikan, rating konten ini terserah, saya nggak saya isi. Nah, selanjutnya nanti kalau punya situs atau blogspot, nah kita bisa masukkan alamat situsnya, alamat email, sama nomor telepon yang aktif. Nah, ini baru nanti kita scroll ke bawah, nanti akan kita isikan website untuk kebijakan privasi. Misalkan kalau ada, kalau tidak ya tidak centang aja.
tidak ada website. Kemudian yang kedua, di bawahnya selanjutnya pilih menu rilis aplikasi. Nah, proses inilah yang akan mengupload file APK kita ke Play Store ataupun App Store. Nah, nanti di sini si Google ketika kita memasukkan APK, nah nanti akan diterima sama dia dan dia akan mengecek bahwa si APK-nya ini berbahaya atau tidak, sesuai dengan deskripsi atau tidak. Nah, jika berhasil nanti akan ditampilkan seperti bawah ini. Nah, kemudian nanti bisa kita buatkan catatan ataupun tidak, terserah. Yang jelas ketika akan muncul seperti ini, nah ini udah terima, kita tinggal publish atau upload. Nah, ini perlu diisi atau tidak terserah. Ya, biasanya tidak, default bawaannya. Ini untuk mengklik menu rating kontennya. Kemudian atau kuesioner lah kayak tadi. Nah, nanti akan menghitung ratingnya seperti apa, misalkan bagus atau tidaknya. Kemudian bisa jadikan duit atau tidak. Dan sini bisa kelihatan berupa analisis dari program yang kita publish di sana, itu hasilnya seperti apa. Nah, yang terakhir ini kita isikan di tab menu untuk misalkan aplikasinya berbayar, harga, ataupun ditujukan misalkan untuk pengguna anak, isikan negaranya, nama negara apa, atau scroll ke bawah untuk cetak aktifkan manage Google Play ataupun tidak, itu terserah dari si developer Google akunnya. Nah, yang jelas nanti di checklist untuk konten undang-undang ekspor, misalkan kita publish APK di sana. Kalau misalkan melanggar atau apa ya nanti di ban sama mereka, tapi kalau tidak aman. Kemudian klik simpan, baru ini dikonfirmasi akan kita publish ke sana. Nah, tampilan ini aplikasi sudah kita rilis ke Play Store. Nah, kita bisa mengecek nanti di HP Android ataupun iOS di App Store-nya. Kalau kita publish di App Store, kalau ini di Play Store di Android. Nah, ini sudah ada untuk rilis APK yang tadi kita buat. Seperti itu. Dan di sini ketika kita akan publishkan, ini akan direview oleh pihak Google selama 8 sampai 12 jam. Dan ini harus ditunggu. Kita udah publish tapi kita masih belum bisa mendownload. Nah, ini nanti akan ditunggu 8 sampai 12 jam dia cek. Nah, karena biasanya ini untuk pertama kali. Tapi kalau misalkan udah sering, kurang lebih dari 5 jam. Nah, kalau setelah sudah dipublikasikan, berarti ini sudah berhasil. Oke, nah ini akan muncul jendela seperti ini, dashboard analitik dari aplikasi yang kita upload. Penginstalannya oleh pengguna berapa banyak, uninstallnya berapa banyak, rating rata-rata berapa, FAQ and Q, pertanyaan dan jawabannya seperti apa. Kalau ada yang bertanya di sana, seperti itu. Nah, ini tampilan kalau misalkan kita ingin mendownload dari App Store ataupun Play Store. Oke, selesai. Itu caranya bagaimana kita membuat akun developer, kemudian kita rilis APK kita di App Store ataupun Play Store. Nah, ini rangkumannya, yaitu membuat daftar akun Google Developer dan merilis itu membutuhkan waktu, jadi tidak bisa gampang. Nggak kita kayak kirim email, dokumen cepet jadi, tidak. Itu membutuhkan waktu untuk memverifikasi dan konfirmasi dari pihak Google. Kemudian untuk akun yang juga dibuat itu juga diverifikasi masih Google. Nah, biasanya itu berlaku seumur hidup, $25. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang ada kata-kata pornografi, kriminal, atau yang berbau tentang Yerusalem, Palestina,
jadi bisa di-ban oleh si Google karena mengandung unsur kriminal, pornografi ataupun hal yang tidak wajar menurut mereka. Dan kalau misalkan tidak di-ban, nah itu kita bisa mengupload ribuan tanpa ada batasan ke Google Play Store seperti itu. Ini latihannya. Coba cari jurnal penelitian tentang Google Play Store. Nah, nanti di-upload jawabannya berupa PDF, dikirimkan di pertemuan ke-15. Monggo silakan kalau ada mau ditanyakan. Berarti nanti wajib bikin akun Google Developer itu. Nggak wajib. Kalau misalkan kalian ingin mencoba, silakan. Jadi kalau kalian ingin mencoba buat PLAPK, kemudian mencoba mencari cuan dari Google Developer, nah ini caranya. Jadi kita nggak bisa dari gratisan. Karena dari sana umpannya juga duit untuk mendapatkan duit seperti itu. Itu di sini. Jam berapa? Apa? Oke, monggo silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Untuk UAS nanti gimana Pak? UAS nanti ada satu soal membuat game aplikasi di Android. Kemudian waktu pekerjaan selama 1 minggu. Nanti jawabannya di zip dalam satu folder projectnya, dikirimkan di kampus di UAS. Untuk UAS susulan juga ada dengan soal yang berbeda, waktu pengujiannya juga sama 1 minggu. Jadi gamenya tentang apa Pak? Bebas. Gamenya nanti berupa tebak gambar layaknya di aplikasi Shopee. Ada 2 gambar, dipilih berhasil. 2 gambar yang berbeda dipilih gagal. Sampai selesai semua, tamat, finish. Cari yang gampang aja dulu gamenya nanti. Konsepnya yang gampang aja dulu, tanpa ada database, kita buat by manual dulu. Atau berupa aplikasi nanti. Aplikasi dari kamera, aplikasi dari flashlight, aplikasi dari suara, rekam, ataupun buat aplikasi untuk video. Jadi intinya untuk UAS itu bikin aplikasi Android. Untuk pengerjaannya selama 1 minggu. Diharapkan nanti tanggal 9 Januari 2024 kalian datang, tanda tangan absen basah, kemudian ambil soal dan pulang. Ada yang masuk? Wah, Mas Satria baru datang. Saya sendiri belum buat soalnya, nanti saya cari-cari dulu soalnya yang gampang aja, nggak mesti harus buat game. Ya Pak, jangan yang susah-susah Pak. Ya, gampang.
Untuk tugas tiap pertemuan terakhir kapan, Pak? Nah, saya akan kembali untuk tugas bagi yang belum selesai segera dipublish, diupload di kampus karena paling lambat sebelum UAS, yaitu ditutup paling lambat tanggal 9 Januari 2024 jam 17.30. Jadi tanggal 9 Januari 17.31, nah itu udah masuk waktu UAS, udah saya tutup. Jadi masih ada waktu 2 minggu lagi, jangan sampai lupa untuk tugasnya. Oke, ada lagi? Monggo silakan. Udah, Pak. Jadi saya mengingatkan kembali untuk tugasnya bagi yang belum publish atau belum mengumpulkan, segera dikumpulkan. Waktunya tinggal 2 minggu lagi, paling lambat tanggal 9 Januari 2024 jam 17.30. Karena untuk jam 17.31 itu sudah masuk waktu UAS. Nanti UAS diharapkan kalian masuk, tanda tangan basah, absen, ambil soal, dan pulang. Waktu pengerjaan UAS selama 1 minggu, nanti jawabannya diposkan di kampus di pertemuan 16. Nanti bagi yang tidak datang berhalangan bisa mengikuti UAS susulan. UAS susulan nanti soalnya berbeda dengan UAS sebelumnya. Waktunya juga sama 1 minggu. UAS dan UAS susulan juga sama, yaitu membuat aplikasi Android. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini udah semua tentang jalan-jalan tentang tinggal persyaratan yang terakhir ini bayar. Biasa menteknya di sini karena tidak mempunyai kartu kredit, tapi bisa diakali dengan menggunakan cara yang kedua, mengisikan nanti untuk nomor kartu dan CCP untuk kedamannya dengan cara yang kedua ini. Misalkan kartunya ini, nanti kita bayar di sini lewat transfer, nanti dapatkan kartu visanya. Kita isikan di sini. Kemudian expirednya misalkan, nah mungkin lah ini udah 2016 tuh. Kartu hangus, kartu tidak valid nomornya, dan ini CCP-nya. Misalkan tanggal 2023 24 lah. Nah ini yang nggak tahu nih nomor kartu yang valid.
Oh, di Indonesia pembayaran Play Store tidak bisa menggunakan PayPal. Oh, oke. Ada 5446. Kartunya nggak valid. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita ketemu nanti lusa tanggal 9 Januari 2024 saat UAS di kelas. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan bisa WA ataupun email ke saya. Oke. Jangan lupa untuk tugasnya segera diposkan, segera dikumpulkan bagi yang belum. Oke, saya tutup untuk kuliah malam hari ini. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya tutup untuk kuliah malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lupa nih, saya stop rekamannya.